Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersukacita, kita persiapkan hati kita untuk beribadah bersama dengan keluarga kita. Dan jangan lupa nanti juga kita persiapkan roti dan anggur karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Ini saatnya kita memuji, kita meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang bertata, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oh Tuhan yang bertata, kata bumi pun sujud menyembah, bermegah dan perkasa. Kerajaanmu kekal selamanya. Ajaiblah kuasamu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia. Mari kita semua bertepuk tangan. Yuk nyanyikan sama-sama. Termulialah namamu, Kau Allah atas alam semesta. Ajaiblah, ajaiblah kuasamu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya. Puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya. Dia semua yang bernafas, serukan kemenangan, bersorak bagi Raja, serukan kemenangan, serukan, serukan kemenangan, serukan, serukan kemenangan. Katakan sekali lagi, serukan kemenangan. Puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya. Puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya. Yuk sama-sama katakan puji Dia, puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya. Puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia
selamanya. Saat ini saya mau mengajak saudara-saudara, dimanapun kita berada, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di setiap kita, dimanapun kita berada, kita rindu akan lawatan Tuhan. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Mari berserah. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Oh, melebihi akal.
jiwaku, tenanglah bersamamu. Hai jiwaku, tenanglah berserah pada Yesus. Mari kita sembah lebih dalam lagi. Kau Raja atas kami, Yesus. Engkau yang bertata, Engkau yang perkasa, Engkau ajaib, Engkau yang Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Suci kan basuh segenap hidupku, padamu ku percaya. Puji Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini, secara khusus di minggu pertama bulan Februari tahun 2021, di mana kita ada yaitu penyampaian secara khusus mengenai Vision Sunday. Tema besar daripada gereja kita yaitu Greater Destiny. Sebelum itu mari saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa sebentar, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyertai mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan dalam ibadah yang khusus pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Shalom greater people. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ucapkan Happy New Year untuk kita semua. Dan secara khusus untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan Vision Sunday daripada gereja kita IFGF secara global, yaitu dengan tema besar kita, tema tahunan kita, Greater Destiny, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, sebelum itu mari kita akan nyatakan deklarasi Greater Destiny kita bersama-sama. Siap, saudaraku? Saudara yang ada Alkitab atau e-Bible, ya bisa pegang di tangan kanan saudara, kita akan nyatakan bersama-sama. Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Ya, people is our mission. Connect with God, make disciple, greater destiny. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, hari ini hari yang spesial, saudaraku ya, di mana kita bisa mendengar akan kebenaran firman Tuhan mengenai Vision Sunday untuk tema besar daripada gereja kita tahun ini, yaitu Greater Destiny, saudaraku. Ya, saya mengucap syukur untuk setiap kita yang tetap setia ya mengiringi Yesus sampai hari ini. Dari tahun 2020 saya percaya tidak mudah ya, tantangan kesulitan yang kita alami baik dari kesehatan maupun juga dari ekonomi. Tapi puji Tuhan kalau kita bisa melewati tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat, itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita patut mengucap syukur, saudaraku. Ya, di awal tahun ini kita mengucap syukur. Di bulan Februari minggu pertama ini saya ingin membagikan di mana selama 3 tahun belakangan ini dari tahun 2018 ya, tema kita ada yaitu berbicara mengenai greater, saudaraku. 2018 berbicara mengenai greater devotion. Diambil dari 1 Yohanes, saudaraku. Itu berbicara mengenai pengabdian pribadi kita kepada Tuhan. Dan tahun 2019 berbicara mengenai greater promise, janji-janji Tuhan yang luar biasa. Diambil dalam kitab Ibrani, itu berbicara mengenai tertanam di iCare, di mana setiap kita boleh membangun iCare kita melalui pemuritan discipleship, saudaraku, agar kita bisa tertanam dan bertumbuh ke arah Kristus, saudaraku. Puji nama Tuhan, bahkan tahun 2020, tahun yang lalu, kita mencanangkan tema Greater Blessing, diambil dari kitab Yakobus. Ini berbicara mengenai melayani orang lain, saudaraku. Dan puji Tuhan tahun ini, tahun 2021, kita boleh mencanangkan tema besar yaitu Greater Destiny, yaitu yang diambil dari kitab 1 Petrus dan 2 Petrus, saudaraku. Berbicara mengenai mengembalakan orang lain, saudaraku. Sudah waktunya ya untuk kita bisa melayani orang lain dan mengembalakan orang lain, untuk hidup kita boleh menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Saya akan bacakan kitab Hagai pasal yang kedua, ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku, yaitu Tuhan, akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku,
Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, firman Tuhan datang kepada Zerubabel, yaitu bupati Yehuda, di mana hamba Tuhan. Dan firman Tuhan berkata Tuhan sendiri akan menjadikan, dikatakan Zerubabel seperti apa? Cincin materai. Bahkan dikatakan Tuhan yang sudah memilih dia, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku, ya, bagaimana Tuhan juga yang sudah memanggil kita, bahkan memilih kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, saudaraku. Bahkan Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi hambanya, bahkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat kata kunci dari cincin materai dan dipilih di sini, ya, ada beberapa hal yang penting dalam perjanjian lama, yaitu kita boleh melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 42. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Saya akan bacakan ini kisah bagaimana Firaun, saudaraku, yaitu untuk mengenahkan yaitu cincin materai kepada jari Yusuf. Kita akan melihat Kejadian 41 ayat yang ke-42. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenahkannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungnya kalung emas pada lehernya. Ayat 43, perhatikan. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji nama Tuhan, kita melihat Firaun melantik Yusuf, ya, dengan menyerahkan cincin materai menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, sejak itu yaitu Yusuf dipercayakan menjadi perdana menteri, ya, orang nomor 2 di Mesir, saudaraku, menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, luar biasa, saudaraku. Ini saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudaraku. Bahkan kita lihat juga dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada mulut goa itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ya, ini berbicara mengenai ketetapan raja itu juga dilakukan dengan cincin materai. Ya, ada capnya daripada raja, saudaraku, dan itu ketetapan tidak bisa dirubah-rubah. Luar biasa. Jadi saya percaya, ya, sebagaimana Tuhan juga menginginkan kita sebagai bangsa Israel yang rohani, saudaraku, ya, umat pilihan Allah sendiri, di mana dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa cincin materai itu berbicara mengenai pasang segelnya, saudaraku, ya, tanda, di mana dikatakan tanda suatu kepemilikan yang daripada Tuhan untuk setiap umatnya, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku, bahwa Tuhan yang sudah memeteraikan kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk kita, yaitu dipilih, saudaraku, dipilih menjadi yaitu generasi, ya, dikatakan chosen generation, bangsa yang dipilih atau generasi yang dipilih Tuhan, ya, umat kepunyaan Allah sendiri, saudaraku, ya. Karena itu kita mengucap syukur. Cincin materai itu erat sekali kaitannya berbicara mengenai bangsawan, berbicara mengenai royalty kerajaan, bahkan materai kerajaan, dan juga berbicara mengenai otoritas ilahi yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Itu kita bisa melihat di dalam 1 Petrus dan 2 Petrus, saudaraku, berbicara mengenai imamat yang rajani. Nah, saya akan sampaikan secara singkat bagaimana kitab 1 dan 2 Petrus ini
ditulis oleh Rasul Petrus sendiri, saudaraku. Ya, waktu penulisannya dalam 1 Petrus itu ditulis sekitar yaitu 62 sampai 63 sesudah Masehi, sebelum peristiwa penganiayaan oleh Kaisar Nero, saudaraku. Ya, ditulis di masa penganiayaan secara politik pada waktu itu, bahkan sosial dan perorangan. Itu 1 Petrus. Bahkan juga penulisan dalam 2 Petrus itu seketika sebelum kematian Petrus tahun 65 sesudah Masehi. Ya, kita bisa melihat orang-orang pada waktu itu yang mendengar adalah orang-orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun juga orang-orang yang non-Yahudi yang dianiaya dan menderita karena iman mereka, saudaraku. Jadi kita melihat juga dalam kitab 1 sampai 2 Petrus ini tujuannya, saudaraku, tujuannya dalam 1 Petrus itu, di mana surat ini berisikan pengharapan. Ada suatu pengharapan, saudaraku, untuk masa depan, saudaraku. Jadi tujuan surat ini adalah untuk menasihati orang percaya untuk teguh berdiri, ya, sementara tantangan, kesulitan, penderitaan, aniaya, kesusahan yang dialami, ya, di zaman yang sulit ini, saudara. Ya, kita mengucap syukur tetap dalam segala keadaan. Bahkan yang kedua, tujuannya itu untuk menguatkan untuk setiap orang-orang jemaat yang ada dalam masa kesusahan dan penganiayaan mereka sekarang ini, saudaraku, dengan meyakinkan mereka akan kepastian kemuliaan di masa yang akan datang atau masa depan, saudaraku. Saya percaya Tuhan selalu menjanjikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan, saudaraku, suatu kepastian, yaitu untuk menghadapi yaitu hari esok, bahkan tahun 2021 yang kita jalani, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, Dia yang akan menolong kita melewati setiap tantangan, kesulitan, apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita dikuatkan untuk tetap bertahan, saudaraku. Ya, ada hadiah yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, ya, di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Kalau kita tetap setia mengingini Yesus sampai akhir hidup kita, Tuhan akan menyediakan kita mahkota kemuliaan bagi setiap kita yang setia sampai pada akhirnya. Ada amin, saudaraku. Kita mengucap syukur untuk itu semua. Bahkan juga kita bisa melihat dalam kitab 1 atau 2 Petrus ini, tujuannya dalam 2 Petrus itu untuk memperingatkan setiap kita akan bahaya daripada guru-guru palsu. Kalau zaman dulu ada nabi-nabi palsu, ya, sekarang juga ada guru-guru palsu. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Ya, sehingga kita bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Amin, saudaraku. Dan bahkan tujuan berikutnya untuk mengingatkan setiap kita, ya, bahwa iman pribadi kita jangan sampai stagnan, jangan sampai mandek, ya, jangan sampai berhenti. Kita harus terus yaitu bertumbuh, amin, dari satu iman kepada iman yang lebih lagi, saudaraku. Dan tujuan berikutnya dikatakan untuk menguatkan orang-orang percaya dalam iman mereka dan kenyataan serta pengharapan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan Tuhan akan datang untuk kali yang kedua. Dia akan datang sebagai King of Kings and Lord of Lords. Amin, saudaraku. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, saudaraku. Ya, karena itu kita mengucap syukur untuk hal itu. Ya, dalam kitab 1 sampai 2 Petrus juga fokusnya, tema utama dari 1 Petrus itu berbicara mengenai penderitaan. Sementara dalam 2 Petrus berfokus pada guru palsu dan pengajaran yang palsu. Nanti kita akan banyak belajar lebih dalam lagi, saudaraku. Saat ini saya hanya menjelaskan summary-nya aja mengenai yaitu Vision Sunday untuk 1 dan 2 Petrus ini, saudaraku. Bahkan 1 Petrus juga bernada menghibur. Sementara 2 Petrus lebih mengkonfrontasikan dan memperingatkan kita sebagai orang-orang percaya, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Dalam tema daripada 1 Petrus ini kita bisa melihat tema utamanya yaitu berbicara tadi mengenai penderitaan. Disebut 16 kali dalam 8 istilah Yunani yang berbeda mengenai penderitaan, saudaraku. Jadi saudara siap-siap, ya,
di mana tahun 2021 saya percaya bukan tahun yang mudah, tapi saya percaya apapun kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan saudara akan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Bahkan tema juga dalam 1 Petrus ini berbicara mengenai pengharapan, juga berbicara mengenai kekudusan hidup. Bagaimana penderitaan Kristus juga, penderitaan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, juga berbicara mengenai kemahakuasaan Allah dalam keselamatan dan hidup. Berbicara juga mengenai kasih karunia Allah, bahkan juga pekerjaan Roh Kudus. Dan berbicara juga mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru, saudaraku. Ya, itu tema daripada 1 Petrus. Bahkan dalam tema atau arti teologianya dalam 2 Petrus ini juga berbicara menggambarkan paralel dengan kitab Yudas, saudaraku. Dan yang poin yang kedua berbicara mengenai pertumbuhan. Ya, ada ayat firman Tuhan berbicara juga mengenai pembebasan, eskatologi, saudaraku, berbicara mengenai penghakiman, saudaraku, akan ada penghakiman bagi orang-orang yaitu yang benar dan yang tidak benar, saudaraku. Ya, kita tahu akan hal itu. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita, ya, di mana pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua untuk menghakimi semua orang, ya, di mana kita boleh kedapatan tidak bercelah, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir dalam tema atau arti teologia dalam 2 Petrus ini berbicara Kristus sebagai yang utama dan pusat daripada yaitu kehidupan umat Tuhan, saudaraku. Jadi ini penting yang kita perlu pelajari. Dan juga saya ingin bagikan, ya, dalam 1 tahun ini kita banyak berbicara mengenai seri khotbah. Ya, tadi saya sudah sampaikan kita banyak membahas 1 Petrus dan 2 Petrus dalam tema besar kita. Ya, selama Januari, Februari dalam tahun ini kita berbicara dengan 1 bulan 2 bulan ini temanya itu berbicara mengenai dipilih dan ditetapkan. Itu dalam 1 Petrus ada, saudaraku. Setelah itu bulan berikutnya yaitu bulan Maret April berbicara mengenai imamat rajani, saudaraku. Imamat rajani Maret April. Dan selanjutnya dalam Mei Jun berbicara mengenai bangkit kembali, bangkit kembali. Dan berikutnya Juli Agustus berbicara memimpin dari dalam keluar. Bagaimana kita harus melayani, memimpin dari dalam, yaitu dari inside and out, ya. Dari dalam hati kita, dan pelayanan kita boleh menjadi berkat, saudaraku, ya. Bahkan kita melihat September, Oktober itu berbicara mengenai hidup dalam kemerdekaan. Bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan sebagai orang-orang percaya, saudaraku. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu November, Desember tahun ini berbicara mengenai menatap masa depan. Amin. Kita ingin menatap masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, saudaraku. Kita akan melihat, kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, saudaraku. Saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Karena iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Sudah dapat semua? Kita akan baca, ya, 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudaraku. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan you are the chosen generation. Ya, chosen generation, generasi yang dipilih oleh Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Siapapun saudara, ya, untuk setiap kita, tua muda, anak-anak, semuanya, ya, itu generasi dikatakan yang dipilih oleh Tuhan, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Kita mengucap syukur. Imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja,
Wow, saudaraku, ya Tuhan sudah memilih kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Bangsa yang kudus, holy nation. Bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, saudaraku. Dan umat kepunyaan Allah sendiri. Amin, saudaraku. Supaya kenapa? Perhatikan, supaya kenapa? Tuhan memilih kita, ya, mengangkat kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya dikatakan apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, supaya kita menceritakan akan yaitu kebaikan Tuhan, menceritakan kabar baik kepada semua orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dia yang sudah menjamah, mengubah hidup kita. Ya, hidup kita yang diubahkan dari gelap menjadi terang, saudaraku. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengangkat hidup kita dari lumpur dosa, sehingga Tuhan boleh mengangkat kita untuk menjadi yaitu imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, menjadi yaitu chosen generation, saudaraku, holy nation. Amin, saudaraku, supaya kita boleh menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Tuhan kepada bangsa-bangsa. Wow, luar biasa, saudaraku. Inilah panggilan Tuhan yang mulia atas setiap hidup kita. Saya percaya Tuhan yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan ingin memakai gerejanya, memakai setiap kehidupan saudara, keluarga saudara, di I-Care saudara, dimanapun juga Tuhan tempatkan saudara, untuk saudara bisa menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, ya, untuk saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk ini semua. Karena itu saya mengajak, ya, untuk setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, di dalam tahun 2021 ini, untuk tema besar yang kita boleh canangkan, Greater Destiny ini, suatu tujuan yang mulia, yang lebih besar daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh berlari-lari, yaitu memenuhi panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita, yaitu untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, maukah saudara memberikan hati saudara, memberikan hidup saudara, ya, bagi orang-orang yang terhilang, yang tanpa Kristus yang ada di sekitar saudara, untuk saudara dipakai oleh Tuhan. Ada, amin, saudaraku. Dan ada suatu hadiah yang tidak bisa binasa yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap saudara yang percaya kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, saudaraku. Ya, kita akan persiapkan hati kita, ya, pada saat ini juga untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral yang kita tidak boleh anggap enteng, karena ini kita boleh mengenang akan pengorbanan Yesus, yaitu roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, di mana kita bisa mengingat akan karya penobasan Kristus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, mari saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, ya, sebagai kepala keluarga, saudara sebagai imam atas keluarga saudara, bisa membagikan perjamuan kudus ini, anggur dan roti, kepada anggota keluarga saudara, atau saudara yang ada di I-Care pada saat ini sebagai I-Care leader, bagikan kepada anggota-anggotanya, untuk kita bisa bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Amin, saudaraku. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, kita mengucap syukur untuk semua. Mari, saudaraku, kita pegang roti dan anggur di tangan kanan kita. Ya, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, untuk kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini, di minggu pertama dalam bulan Februari tahun 2021 ini, dalam rangka juga ibadah spesial untuk Vision Sunday yang hamba-Mu boleh sampaikan. Terima kasih ya Tuhan,
berdoa Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mari Tuhan Engkau mentahirkan hati dan pikiran kami, basuh hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau mengampuni setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami. Mungkin itu dalam setiap perkataan kami, ataupun juga dalam pemikiran kami yang keliru, ataupun tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami minta pengampunan-Mu ya Bapa. Darah-Mu yang menyucikan, menguduskan, mentahirkan hidup kami, sehingga kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan, di mana setiap kali kami mengambil bagian di dalam Tuhan Yesus, tubuh-Mu ini Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mengingat juga agar kami juga boleh membagi-bagikan hidup kami bagi saudara kami, bagi orang lain ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita. Kita juga boleh mengucap syukur atasnya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian baru. Darah-Mu yang sudah menyucikan, mengampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Engkau yang boleh menyembuhkan kami, memulihkan kesehatan kami. Tuhan, darah-Mu juga yang melindungi kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami Tuhan dari segala orang-orang yang jahat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, bahkan darah-Mu yang membebaskan kami Tuhan dari segala kutuk. Bahkan kutuk kemiskinan pun tidak menimpa hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kesembuhan-Mu mengalir atas tubuh kami pada saat ini ya Tuhan. Kami terima dengan iman ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Demikianlah cawan ini, saudaraku, sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara. Mari saja ambil waktu sejenak. Saudara bisa bergandengan tangan bersama-sama dengan anggota keluarga saudara, ya, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat, bahkan masih bisa melayani Tuhan, ya, untuk keluarga kita, untuk orang-orang lain, ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Hari yang luar biasa Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami boleh segarkan, dikuatkan roh kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami juga boleh sehat walafiat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini ya. Bapa, hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati jemaat berlimpah-limpah pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih, jika pada hari ini Engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat-Nya akan turun atasmu. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak turun. Tuhan yang mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang memegang setiap kehidupanmu dengan tangan kanan perkasa, membawa kehidupanmu kepada suatu kemenangan, menuju kemenangan yang lebih lagi, bahkan dari satu iman kepada iman yang lebih lagi. Dan
dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Tuhan yang senantiasa memberkati setiap usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan menyertai sepanjang kehidupanmu. Tuhan memberkati setiap keluargamu dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau dengan umur yang panjang, dan seumur hidupmu engkau boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. God bless you. Kita percaya Bapak Ibu, lewat ibadah yang sudah kita ikuti, kita diberkati oleh Tuhan dan firman Tuhan yang sangat membangun setiap kita. Dan terima kasih untuk Pastor Indra yang sudah menyampaikannya kepada setiap kita. Dan kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online pada saat ini, selamat datang dan selamat bergabung. Dan nanti kami berharap supaya Bapak Ibu juga mengikuti setiap kegiatan ibadah IFGF Padang. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan informasi kita untuk sepekan. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online pukul 9 pagi. Dan dilanjutkan nantinya pukul 10 ibadah IFGF Kids. Dan hari Selasa kita tetap akan mengadakan doa malam via Zoom pukul 19. I will rise, for greater is He who lives in me, greater is He who lives in me. Dan hari Sabtu jangan lupa anak-anak muda untuk mengikuti ibadah TYC Padang pukul 19. Dan untuk informasi care group nanti bisa Bapak Ibu dapatkan lewat iCare leadernya masing-masing. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa langsung mentransfer via rekening atas nama IFGF GC Padang. Dan terima kasih bagi setiap kita yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk informasi ke depan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. When in the battle, the enemy's trying